Lalu bahkan satu anak ini sebetulnya ketika kejadian ada di Jakarta, tapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita semua sepakat, pelaku kekerasan, dalam hal ini khususnya kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, tangkap, adili. Tapi jangan sampai salah tangkap. Ini nggak bisa didiamkan berulang kali. Ini lolos lagi Pak Habib, ini akan memicu hal lain. Saya percaya APH kita tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain di luar peraturan perundang-undangan. Kami meminta Komisi Yudisial atas kemudian dorongan dari Komisi 3 untuk memeriksa majelis hakim tentang adanya dugaan pelanggaran etik dalam proses peradilan terhadap para anak. Kemudian kami juga memohon dukungan kementerian yang membawahi Bapas kelas 2 Garut untuk memeriksa kinerja pembimbing kemasyarakatan yang bernama Martini SHMH. Hadirnya baru tanggal 3 Desember, BAP-nya tanggal 30 November. Lalu mengakui mendampingi, padahal orang tua dipaksa untuk membaca saja 1 Desember dini hari. Kemudian yang terakhir, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, para anak tidak ditempatkan di LPKA Bandung tetapi di LPKS Pangandaran. Karena ini kami mengajukan upaya banding, teman-teman kuasa hukum mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, besar harapan kami, sekali lagi saya sepakat dengan Pak Ketua Pak Habib yang berulang kali, kita tidak dalam proses mengintervensi putusan pengadilan, karena siapapun tidak bisa mengintervensi. Tapi pengalaman berharga saya dengan Pak Habib ini, kasus di Nisera ya Pak Habib, ketika orang kecil ditindas dengan sistem hukum yang ada, kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa tidak akan diam. Kasus orang-orang kecil, bayangkan itu sampai vonis bebas. Waktu itu saya berjuang dengan Pak Habib dan teman-teman Komisi 3. Vonis bebas kasus pembunuhan. Akhirnya bisa mengungkap sampai mafia kasus di Mahkamah Agung. Yang kali ini juga, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya agak sesak. Orang tua mereka rata-rata adalah orang tua, boleh saya katakan istilahnya single mother, atau kita sebutnya janda dengan pekerjaan yang mereka lemah secara posisi ekonomi dan sosial. Ada yang tukang jahit, ada yang tukang ngasih makan burung. Lalu kemudian tadi juga sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Kapolres, bahkan penangkapan itu di 30 Desember, kurang lebih 2 minggu setelah peristiwa, dan itu di razia umum. Lalu ajaib sekali, 2 orang anak tiba-tiba mengaku membacok begitu ya. Luar biasa, luar biasa. Dan tentu saja ketika ditanya, nak siapa yang memukuli kamu, katakanlah seperti itu, mungkin mereka juga nggak ingat dalam keadaan ketakutan. Bayangkan kalau itu terjadi dengan anak-anak kita. Mungkin sekarang kita punya jabatan Bapak Ibu, tapi ya Pak juga keuangan yang Maha Kuasa, begitu kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklumlah, ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan, ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah jadi udah nggak heran, ya kan. Nah mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi, sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini. Ya mencari panggung, mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat, ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Pina, di atas deritanya Peggy Setiawan kuli bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini, rakyat. Jadi dari sinilah kalian mau tahu ya, calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah, ya kan? Banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan?
Yang saya nggak habis-habis pikir, ini Pak RT, Pak Srem ya, tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Komisi 3 telah menyerukan bahwa jangan sampai ada salah tangkap ya, di mana di kasus ini 7 pidana ini tentunya masih dalam proses ya untuk pengajuan lagi nih untuk PK kedua lagi teman-teman ya, di mana yang PK pertama ditolak. Dan itu juga Bu Widya telah menyuruhkan juga nih ya, yang kemarin-kemarin itu yang membantu kasus Vina ya, ternyata sekarang udah meredup teman-teman. Nah, kita akan lihat nih untuk video berikut ini. Jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar. Pun di tingkat PK. Tapi ada hal yang luar biasa yang kami sangat prihatin bahwa ketika PK yang menghadirkan PK terhadap 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang menurut kami selaku tim kuasa hukum sudah cukup lengkap, di mana novum itu banyak bukti-bukti baru yang tidak pernah terungkap atau dihadirkan secara pengadilan. Itu tidak enak. Itu situ kami kupas pada saat sidang pemeriksaan lingkungan Cirebon. Misalnya itu satu ya, masalah barang bukti. Barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan. Sama sekali tidak terungkap barang bukti itu apa. Bahkan ada dikatakan memakai batu. Nah, batunya pun itu baru dicari ketika Sudirman sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Sudirman dibawa ke satu tempat untuk mengambil batu. Pada saat rekonstruksi, bukan Pada saat pasti pemeriksaan. Yang kedua, bambu yang dipakai katanya untuk dan sebagainya. Nah, bambu itu pada saat Sudirman diperiksa sebagai tersangka baru dipotong bambu. Jadi bambu itu bukan barang bukti yang sudah sekian lama menjadi barang bukti sesungguhnya yang dipakai untuk kejahatan, tapi baru dipotong. Nah, ini kan suatu tindakan yang bagi kami itu, ini satu tindakan obskur. Jadi tindakan selain obskur juga semacam satu tindakan yang mau dikategorikan malakah dalam penegakan hukum. Kemudian saksi yang menerangkan bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal dengan motor. Itu ada 4 orang. Nah, itu pun tidak diperhatikan sebagai poin. Ya. Kemudian masalah kekhilafan hakim. Dalam hukum itu seseorang, apalagi beberapa orang dituduh melakukan satu tindak pidana kejahatan, pembunuhan khususnya, itu harus ada dari siapa? Dari ke otak sampai. Terus pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Membantu melakukan. Itu harus ada. Sehingga hukumannya itu harus bervariasi antara yang menyuruh melakukan, yang melakukan, sama yang turut serta atau membantu melakukan. Itu harus berbeda-beda. Tapi ini vonis terhadap para 7 tersangka waktu itu, vonisnya pidana seumur hidup semua dari 7 orang ini. Jadi dipukul rata sedemikian rupa. Ini satu praktek juga dalam bidang penegakan hukum. Dan ini sangat menjadi satu tanda kutip kecelakaan hukum yang luar biasa di Indonesia. kecelakaan hukum. Buat saya kecelakaan hukum yang sangat luar biasa. Itu. Tapi kita berdoa semoga tim kuasa hukum tidak berhenti untuk berjuang bersama para 7 terpidana. Maksudnya tidak meninggalkan mereka gitu kan. Walaupun harapan sudah pupus, mungkin bisa melakukan upaya hukum lagi kan. Bisa PK di atas PK. Ya, jadi PK kan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bisa dilakukan berkali-kali. Ya, kita masih ada PK kedua. Kan? Nah, itu dalam PK kedua nanti yang akan kami ajukan juga, itu kami akan betul-betul mengajukan PK yang sangat komprehensif, menyeluruh, dan juga dengan bukti-bukti yang betul-betul kuat itu. Tapi ada dugaan mungkin Pak terkait dengan proses hukum yang kita bilang banyak sekali kecelakaan, lubang-lubang
yang terjadi di kasus Vina, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah kalau seandainya PK diterima, runtuhlah marwah pengadilan, marwah kepolisian, marwah kejaksaan, karena kan itu sudah satu rangkaian yang sedemikian rupa, bahkan sampai banding dan kasasi, dan justru sampai PK. Kalau saya PK diterima, itu ada loh yang berpendapat seperti itu. Menurut Bapak? Ya itu resiko dari suatu tindakan unprofesional. Unprofesional ya? Ya. Resiko tindakan suatu unprofesional terhadap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Itu ada resikonya. Dan setiap institusi itu mempunyai rentan dengan resiko itu. Jadi tidak bisa dinafikan bahwa resiko terhadap unprofesional ini didasari oleh pertama pemahaman penyidik tentang suatu kasus. Yang kedua, pemahaman penyidik tentang barang bukti, tentang saksi, alat bukti, tentang visum, otopsi dan sebagainya. Kemudian juga jasa penuntut umum, dia harus teliti. Kan setiap perkara yang dinaikkan ke kejaksaan awal itu kan harus diteliti dulu oleh jaksa. Mana ya patut atau tidak patut, mana yang lengkap atau Masih ada PK kedua dan tentunya akan menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk membebaskan 7 pidana ini yang dihukum seumur hidup, teman-teman. Semoga aja berjalan dengan lancar, dan apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di dalam komentar.